Arsip Harian Kompas mencatat sejumlah kasus pekerja migran perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Sejak tahun 1983, persoalan pemalsuan dokumen, kekerasan fisik dan seksual, hingga kisah tragis berujung kematian muncul ke permukaan. Saat itu, pekerja migran perempuan masih disebut sebagai tenaga kerja wanita atau TKW. Puluhan tahun berlalu, perlindungan pekerja migran perempuan dari praktek penyaluran dan penempatan non-prosedural seolah menjadi persoalan yang tak kunjung usai di negeri ini. Sartini, mantan pekerja migran perempuan tak terdokumentasi asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menjadi salah satu korban perdagangan orang. Dia memupuk mimpi bisa memperbaiki ekonomi keluarga dengan bekerja di Malaysia. Perekrut tenaga kerja mengiming-iming upah besar yang menggiurkan. Tak dinyana, janji tinggal janji. Dia justru dieksploitasi dengan bayaran upah di bawah perjanjian selama 22 bulan. Saat pandemi corona, nasib Sartini kian terlunta. Kembali ke tanah air, kehidupan Sartini jauh dari kata sejahtera. Saya tahu nggak resmi kan sampai sana, sampai penampungan. Ya saya kan dipulangkan dari majikan. Dari majikan kan ditaruh di rumah ejen. Ditaruh di rumah ejen di situ. Cuman kata ejen nggak boleh pulang. Karena itu corona. Terdesak beban ekonomi, anak Sartini bernama Nur Hayati mengikuti jejak ibunya menjadi pekerja migran. Berniat kerja sebagai pekerja rumah tangga, PRT, awal November lalu, ia berangkat ke Qatar, Timur Tengah. Bak lingkaran setan, Nur Hayati diduga pergi dengan jalur non-prosedural. Ya katanya sih, itu katanya nggak takut, Ma, katanya saya ingin bantu emak. Katanya satu rumah 2 orang katanya. Yang belum tahu ya baik enggaknya sih. Cuman kan baru berangkat. Belum ngasih kabar. Sartini dan Nur Hayati, ibu dan anak yang tak punya banyak informasi terkait jalur resmi pemberangkatan pekerja migran. Miris, 2 generasi ini terjebak sindikat perdagangan orang. Idealnya, sosialisasi dan edukasi menjadi kunci pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Sejumlah relawan dan mantan PMI ambil bagian memberi pembekalan melalui Migrant Worker Resource Center atau MRC. Migrant Worker Resource Center, MRC, merupakan pusat informasi bersifat responsif gender bagi calon pekerja migran Indonesia, khususnya perempuan. Salah satunya beroperasi di kota Cirebon, Jawa Barat. Kita juga bisa memberikan bantuan untuk penanganan kasus apabila ada PMI atau CPMI yang ada masalah seperti itu kita bisa membantu untuk mendampinginya. Dan kami juga berjejaring dengan teman-teman SBMI yang ada di beberapa negara seperti itu. MRC terletak dalam satu area dengan kantor layanan terpadu satu atap LTSA, yakni di wilayah Kesenden Kejaksaan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Operasional LTSA berada di bawah naungan Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Cirebon. MRC dan LTSA saling berkolaborasi dalam edukasi dan layanan penyebaran informasi kepada calon PMI. Fungsi utama LTSA adalah menerima pendaftaran dan menyeleksi calon PMI serta pelaksanaan pelatihan. Hingga akhirnya lolos dan ditempatkan di negara tujuan. Orientasi pra pemberangkatan di mana si calon PMI tersebut akan diberikan materi untuk membuka wawasan selama bekerja di sana. Apa saja yang harus dilakukan, norma-norma apa saja yang harus dijaga di sana agar benar-benar si CPMI ini siap untuk bekerja di sana dan tidak ada masalah di sana.
Negara membangun 45 LTSA di sejumlah daerah yang menjadi kantong pekerja migran. Perlu langkah bersama lintas lembaga terkait perlindungan para pekerja migran. Organisasi Buruh Internasional atau ILO telah menerbitkan aturan yang dapat diterapkan dalam melindungi pekerja migran, khususnya perempuan. Salah satunya Konvensi 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga. Sementara itu, ada pula Konvensi ILO 190 terkait penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Aturan ini memuat prioritas kesehatan dan keselamatan kerja, pelibatan serikat kerja, dan kewajiban negara menyediakan sumber daya. Kalau kita bilang responsif gender, maka suatu kebijakan di mana mereka memahami kebutuhan spesifik yang dimiliki oleh baik laki-laki dan perempuan. Kita tahu bahwa kekerasan berbasis gender itu ada terkait dengan psikologis, ada terkait dengan mental, ada terkait dengan kekerasan fisik dan juga ekonomi. Sudahkah negara berupaya meningkatkan perlindungan pekerja migran di negara tujuan? Sebenarnya kebijakan itu seperti Undang-Undang 18. Undang-Undang 18 ini kan sudah mengadopsi sedikit banyak dari konvensi-konvensi di internasional. Nah, dari konvensi 189 tadi dan 190 bisa aja, dan juga kita pasti kita melakukan penguatan kerjasama bilateral. Kita maunya mereka berangkat harus melalui satu sistem. Kekerasan dan eksploitasi dari tindak pidana perdagangan orang masih mengintai para pekerja migran perempuan non-prosedural atau tak terdokumentasi. Oleh karenanya, menggencarkan edukasi dan penyebaran informasi diperlukan, serta memperkuat perlindungan agar para pahlawan devisa mampu lebih berdaya dan mengubah nasib menjadi lebih sejahtera.